warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa, 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 bisa. Semangat? Oke, mohon ya diperhatikan. Oke, sebelumnya ya silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin sama KM. Oke, silahkan KM berdoa. Duduk siap. Siap. Sikap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu teman-teman kalian yang tidak hadir siapa? Siapa? Teman-teman kalian yang tidak hadir? Riki, kenapa Riki? Riki sakit ya? Oke, selanjutnya siapa? Sania, kenapa Sania? Tanya. Sania izin. Oke, selanjutnya Lepan. Kenapa Lepan? Oke, sakit. Selanjutnya apa? Kirana kenapa? Oke, baik ya. Berarti yang lainnya hadir ya? Hadir ya? Oke, baik. Oke, mau ya semuanya, anak-anak Bapak. Ya, untuk hari ini, ya, kita akan belajar mengenai tema tentang bab 2, yaitu meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Bagaimana sih kita menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran? Kenapa sih ada kata toleran? Nah, oleh karena itu nih, bahwasanya gini. Benar ya? Nah, ini ya. Selanjutnya nih ada tujuan pembelajaran untuk pada hari ini. Tujuan pembelajaran pertama itu peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Itu tujuan pertama ketika dipelajarinya bab 2. Seperti itu ya. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran. Nah, bagaimana sih cara mencintai Al-Quran? Salah satunya kan Bapak sudah menerapkan ya, untuk sebaya itu salah satu ciri-ciri kita mencintai Al-Quran dengan karena membaca Al-Quran. Oke, baik, perhatikan. Yang lainnya perhatikan. Oke, perhatikan ya. Oke, selanjutnya, nah, dengan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kita terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersifat toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Itu salah satunya ya, untuk tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga itu peserta didik dapat membuat infografis. Apa sih infografis? Misalkan kita di sini yang kanva berupa kanva, misalkan di sini ada peraturan. Nah, misalkan di situ ada hadis, ada gambar, ada yang lain sebagainya. Nah, merupakan itu infografis yang timeline diturunkannya kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar serta untuk sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain. Apa sih agama lain kitab sucinya? Ada Injil, ada Taurat, ada apa? Ada Zabur. Oke, baik ya. Oke, anak-anak Bapak. Oke, hello. Hai. Oke, tahan dulu. Nah, bahwasanya tadi kan kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya beriman kepada kitab-kitab Allah itu, kitab-kitab Allah itu kan ada berapa? Ada 4. Misalkan contoh. Siapa hitamnya Andri? Coba Andri ke sini, Andri. Oke, Andri ke sini. Oke, perhatikan semua ya. Andri ke sini, Andri. Oke. Andri, kalau Andri itu agama apa? Agama Katolik. Bapak agama apa? Islam. Oke, Katolik dengan Islam. Nah, Bapak itu sebagai guru, ya sebagai guru. Walaupun Andri itu agama Katolik, tapi rasa sayang antara guru dengan muridnya. Nah, di situ ada sikap apa?
Toleransi. Nah, kasih sayang di sini walaupun kita berbeda agama, tetapi harus ada kasih sayang. Artinya di sini ada makna di balik itu, ada makna. Maknanya apa? Maknanya apa? Toleransi dan menghargai berbeda. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ya, bahwasannya ya, misalkan kita tahu bahwasannya ada kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Ada apa saja tadi? Taurat, terus Injil, terus Zabur. Coba bagaimana kita meyakini ya, beriman kepada kitab-kitab Allah? Bagaimana? Membaca Al-Quran salah satunya. Oke, pernah nggak membaca kitab Injil? Belum pernah. Pernah nggak membaca kitab Taurat? Belum pernah. Nah, gimana caranya ya kita meyakini kitab-kitab Allah? Misalkan tanpa membaca. Salah satunya tadi apa? Misalkan Andri, kalau Andri itu kitabnya apa? Injil. Dengan toleran saja, misalkan kita berteman dengan agama Katolik, agama Kristen, tapi itu sudah meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab Allah. Di antaranya ada Injil, Taurat, kitab Zabur, seperti itu ya. Paham ya? Oke, anak-anak Bapak. Nah, setelah tadi ada tujuan pembelajaran, nah sekarang saatnya kalian akan mengamati video ya, yang akan ditayangkan dalam apa ini ya, aplikasi apa? Ya, CapCut ya, CapCut ya, betul ya. Nah, nanti Bapak akan menayangkan video, kalian akan mengamati dan menuliskan apa sih isi dari tayangan video tersebut. Nah, setelah tayangan akan ditayangkan sampai akhir, nanti Bapak akan bertanya kepada kalian ya, sampai sejauh mana kalian mengamati. Oke, silakan kalian amati ya video dalam pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran pendidikan agama dan budaya Islam. Nah, untuk hari ini sampaikan dalam video pembelajaran ini. Oleh karena itu, simak video pembelajaran kali ini. Yang pertama, nah kalian amati gambar yang ada di dan apa yang telah kalian ketahui tentang kitab Al-Quran. Sudah jelas semuanya? Tempat kitab ini silakan kalian silakan. Nah, kalian tadi sudah pengamatan, pengamatan. Nah, selanjutnya coba ada nggak perwakilan dari kalian yang akan maju ke depan yang akan menjelaskan pengamatan yang kalian tadi amati di video? Ada? Ada. Sebelum nanti Sakti ini nanti akan kemana? Ada nggak? Ada? Ayo, biasanya Bapak ngasih nilai. Siapa ada? Ada siapa? Ayo, silakan. Tadi angkat tangan. Oke, siapa boleh? Mana? Ayo, siapa? Ada nggak yang mau memberikan penjelasan tentang video tadi? Ada? Ada nggak? Iya, tadi. Iya, ada. Oke, silakan. Oke, perhatikan semuanya, perhatikan. Gak apa-apa. Perhatikan. Oke, silakan kalian dengarkan dulu. Oke, silakan boleh. Apa yang telah didapat tadi pengamatan? Gambar pertama. Ya, terus.
takbir. Dari gambar ke-1 menjelaskan malaikat jika orang perempuan dalam dalam Islam mereka sedang membaca menunjukkan Terus. Dalam video tersebut. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih pengertian beriman ataupun iman? Ada yang tahu iman artinya apa? Artinya apa? Iman? Percaya? Oke. Artinya di sini ya membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Artinya di sini kita sebagai umat manusia harus mempercayai kitab-kitab Allah. Apa saja? Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Al-Quran. Ya, bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab Allah yang membenarkan bahwasanya Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Oke, selanjutnya ini ada nama-nama kitab. Pertama itu kalian kan tadi mengamatan ya. Pertama kitab Taurat. Apa sih kitab Taurat itu? Ya, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kepada Nabi Musa. Ya. Nah, dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani seperti apa? Ya. Bahasa yang digunakan oleh Bani Israel. Itu bahasa Ibrani. Ya, seperti itu ya. Nah, apa sih isi pokok kitab Taurat ini? Ada rahmat dan cinta kepada Allah. Artinya di sini kan kalau misalnya kitab Al-Quran kan bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu. Qul Allah itu satu. Pokoknya sama di sini juga rahmat dan cinta kepada Allah saja. Terus yang kedua sebutkan nama Allah dengan hormat. Jadi mengagungkan menghormati nama Allah. Gitu ya. Ada kuduskan hari Tuhan hari Sabtu. Terus biasanya kan kalau misalnya orang-orang Kristen ya, kalau Katolik hari apa ibadahnya? Hari Minggu. Ada juga kalau misalnya Protestan itu hari Sabtu. Betul tidak? Ya gitu ya. Nah, hormati ibu bapakmu, jangan membunuh, ya, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan berdusta dan yang lain sebagainya. Artinya di sini di dalam kitab Taurat ada perintah-perintah yang tidak boleh dilaksanakan. Artinya ada larangan-larangan dan ada salah satunya harus taat pada Allah saja. Itu ya. Oke, selanjutnya ada kitab Allah itu Zabur. Kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Ya, bahasa Kipti. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Jadi kenapa sih? Kalian tahu nggak kenapa sih wilayah Palestina antara Israel Palestina kenapa diperebutkan di situ? Karena kenapa? Karena dari dulu, emang zaman dulu nabi-nabi terdahulu itu lahirnya di Palestina, Israel, daerah-daerah situ, daerah kota suci. Makanya sekarang tuh diperebutkan negara itu, negara Palestina, negara Israel, ya. Karena di situ banyak nabi yang turun, ya, banyak yang nabi yang dilahirkan di situ antara Palestina dan Israel. Karena di situ ada tiga agama, ya. Ada agama saja, agama apa saja? Agama Yahudi, terus ada agama Islam, terus agama lain, karena Kristen. Ya, di situ ada 3 agama karena di situ merupakan kota suci. Kota bahwasanya diturunkannya nabi-nabi terdahulu. Begitu ya. Nah, isi pokoknya apa sih? Yang pertama itu ada ada hikmah, ada nyanyian-nyanyian, ada sanjungan kepada Allah. Nah, kalau misalnya kalian lihat, kalau misalnya orang Yahudi, biasanya kalau ibadah di mana? Di gereja. Ada yang tahu? Di mana? Di tembok tapan. Biasanya kan gini ya, kalau orang Yahudi kan gini ya, ke tembok sambil baca itu adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis
Andri itu agama apa? Agama Katolik. Bapak itu agama Islam. Di situ ada hubungan antara kita manusia, sama-sama manusia, ada hubungan di situ. Nah, gimana caranya? Hubungan yang harmonis, gimana caranya? Ada yang tahu? Itu harus saling toleransi. Walaupun kita di Indonesia itu berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, tapi kita harus ada hubungan yang harmonis, yaitu sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Ya, meskipun misalkan kitab-kitab khususnya berbeda-beda, Islam, Yahudi, Nasrani, ataupun misalkan yang lainnya, tapi kita harus sama-sama toleransi karena kitab tersebut itu datangnya dari Allah. Kalian tadi ya sebelum pelajaran Bapak dimulai ada putar sebaya itu membaca bukan? Oke. Setelah membaca tidak hanya membaca tapi memahami apa? Memahami apa? Artinya, terjemahnya. Kalian misalkan baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa enggak artinya? Tahu enggak artinya? Harus tahu, berarti kalau baca Al-Quran harus dengan memahami artinya. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, ahad. Terus menadaburinya seperti apa? Oh, ternyata bahwasanya Allah itu satu, berarti kita tidak boleh menduakan Allah. Kita tidak boleh musyrik kepada Allah. Artinya di situ menadaburinya. Selanjutnya mengamalkannya seperti apa? Oh, berarti kita harus senantiasa beribadah kepada Allah karena di situ dalam Al-Quran kita senantiasa harus melaksanakan perintah Allah. Itu mengamalkan, tidak hanya membaca aja, tidak, tapi harus memahami, menadaburi dan mengamalkannya. Intinya gitu. Ketika kita menjadi generasi pencinta Al-Quran, tidak hanya membaca saja, tapi harus memahami, menadaburi dan mengamalkannya. Itu adalah generasi pencinta Al-Quran. Silakan kalian isi ya puisi yang ada di depan ataupun yang sudah ada di handphone kalian. Oke, direfresh saja. Ai suka dah. Tahu cukup ya cukup. Kan hasil. Wow, ayam. Berhasil itu bertahap-tahap. Iya. Iya, silakan Pak. Bapak, dengar dulu. Kalian sudah mengisi puisi semua? Sudah ya? Oke, baik. Nah, ini puisi ini nanti akan jadi bahan penilaian. Nanti Bapak akan cek ya hasil pendapatan kalian yang tadi kalian isi. Nah, baik, selanjutnya kesimpulannya ya, dalam pembelajaran tadi bahwasanya kalian sudah mengetahui ya dari tujuan pembelajaran itu makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih maknanya? Ada yang tahu? Apa maknanya? Yaitu kita harus saling toleransi kepada umat beragama. Begitu ya? Oke, supaya apa? Supaya kita senantiasa untuk menjaga keharmonisan dalam sosialisasi keberagaman. Karena Indonesia itu adalah beragam. Gitu ya? Beragam agamanya, beragam budayanya, beragam sukunya, adatnya itu bahasanya juga sama. Begitu ya? Oke, baik. Nah, sebelumnya ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Itu minggu depan. Ya? Minggu depan ya? Oke, baik. Selanjutnya kalau tidak ada, silahkan ditutup saja dengan berdoa. Silakan satu orang KM untuk memimpin doa. Silakan. Oke. KM silakan untuk memimpin doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi